Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nur Latifah, 1908 10 20 12 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B. Kali ini saya akan membahas tentang fasal dan wasal. Yang pertama ada pengertian wasal. Wasal adalah al-waslu atfu jumlatin ala ukhra bil wawi. Wasal adalah menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan huruf ataf, yaitu wawu. Dalam Al-Quran, biasanya kita menemukan suatu ayat atau kalimat yang diawali dengan wawu. Nah, ayat semacam itu menunjukkan bahwa ayat tersebut diatafkan dengan ayat atau kalimat sebelumnya. Apabila ada dua ayat atau lebih yang diatafkan, itu namanya wasal dalam ilmu balaghah. Contoh wasal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Yang selanjutnya ada ketentuan wasal. Wajib menyambungkan dua kalimat apabila yang pertama memiliki kedudukan i'rab yang sama. Contohnya, wallahu yuhyi wa yumit, yang artinya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jumlah yuhyi pada contoh di atas berkedudukan sebagai khobar dan jumlah yumitu berkedudukan sebagai ma'tuf. Yang kedua, terdapat kesamaan bentuk jumlah khobar atau insya dan ada kesesuaian makna. Contohnya, innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan, sementara orang-orang jahat berada dalam neraka jahim. Kedua ayat di atas diatofkan dengan menggunakan huruf wawu. Kedua bentuk jumlah kedua ayat di atas adalah sama, yaitu jumlah khobar dan keduanya memiliki hubungan makna. Contoh lainnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, yang artinya, dan sembahlah Allah serta janganlah kalian menyekutukannya. Kedua jumlah di atas sama-sama jumlah insya dan disambungkan dengan ataf. Yang ketiga, dua jumlah yang berbeda bentuk segi khobar dan insyanya, tetapi apabila dipisahkan akan mengaburkan maksud. Contohnya, jawaban untuk orang yang bertanya, ada yang bisa saya bantu? Atau la wa barakallahu fik. Dua jumlah di atas berbeda bentuk jumlahnya, yakni insya dan khobar, tapi disambung dengan ataf. Apabila tanpa ataf, ditakutkan orang yang mendengar tersinggung karena menolak bantuannya sehingga harus disambungkan. Pembahasan yang kedua adalah fasal. Fasal adalah wal faslu tarku hadzal atfi. Fasal adalah meninggalkan ataf antara dua kalimat. Contohnya, yudabbirul amra yufassilul ayati. Artinya, dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Ketentuan fasal. Wajib memisahkan dua kalimat apabila yang pertama, kamalul ittisal, yang artinya hubungan yang sempurna di mana jumlah yang kedua merupakan taukid, bayan atau badal untuk jumlah yang kedua. Contoh taukid, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat 6 merupakan taukid dari ayat 5 sehingga tidak perlu diatofkan. Contoh badal, yudabbirul amra yufassilul ayati, yang artinya dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Dari kalimat yufassilu ayati merupakan badal dari yudabbirul amra. Yang selanjutnya ada contoh bayan. Contoh bayan adalah yasumu nakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum, yang artinya mereka menimpakan kepada kalian siksa yang kejam dan menyembelih bayi laki-laki kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Dari kalimat yudzabbihuna abna'akum merupakan bayan bagi jumlah yasumunakum su'al azabi. Yang kedua, kamalul inqita, yang artinya pemisahan yang sempurna di mana kedua jumlah beda bentuknya dalam hal khobar dan insyanya, atau antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian makna. Contohnya, hadara waziru syu'unid diniyah hafizatullah,
yang artinya telah hadir Menteri Agama, semoga Allah menjaganya. Jumlah yang pertama, hadara wazirus syu'uni diniyah berbentuk khobar, dan yang kedua, hafidhullah berbentuk insya. Contoh lainnya seperti aliyun katibun, alhamu alhamamu ta'irun, yang artinya Ali seorang penulis, merpati itu terbang. Yang ketiga, ketentuan yang ketiga ada syibhu kamalil ittisal, yang artinya mirip sempurna hubungan. Dikatakan demikian karena jumlah kedua merupakan jawaban dari jumlah yang pertama. Contohnya, makulu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufun, yang artinya tidak semua yang dicita-citakan seseorang itu bisa tercapai karena angin itu terkadang bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Bait kedua merupakan jawaban dari bait yang pertama. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang fasal dan wasal dalam ilmu balaghah dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.